Welcome to The Glory Talk with me James Purba as your host. Di depan saya sudah ada salah satu legend di perbulu tangkis Indonesia dan juga bahkan Duta Bangsa Indonesia. Sudah ada Om Rudy Hartono. Apa kabar Om? Hai. Let's talk your story Om Rudy. Om Rudy Hartono. Jujur saya nervous nih Om ketemu sama Om Rudy. Tapi saya entah mengapa saya kagum sekali karena melihat Om Rudy semangatnya dari dulu sampai sekarang ini masih terjaga banget. Mungkin bisa kasih tahu Om kiat-kiatnya apa saja sampai sekarang ini masih sehat bugar? Yang jelas sebagai manusia ya kita harus mensyukuri apa yang sudah kita lakukan, terutama atau yang belum kita lakukan. Dan saya percaya bahwa kalau kita mensyukurin apa yang telah kita lakukan dan itu sangat bisa memberikan ya satu katakan angin segar atau satu motivasi terhadap orang yang melihatnya, yang mendengarnya, ya itu satu kebahagiaan. Makanya bagi saya tentunya kalau saya bisa berbuat itu melalui olahraga, saya sangat enjoy gitu. Melalui olahraga itu bisa membuat Om Rudy enjoy, bahagia, bahkan juga sampai sekarang ini selalu memberikan semangat kepada orang-orang yang ada di sekitar Om Rudy nih. Oke, Om Rudy, kenapa bulu tangkis? Begini ceritanya, pada tahun 1958 itu Indonesia merebut Piala Thomas, yaitu kejuaraan bulu tangkis bergu tingkat dunia yang pertama kali. Pasti seluruh masyarakat Indonesia kagum dan merasa bangga, termasuk ayah saya. Ayah saya itu pemain bulu tangkis di klub yang ya lumayan lah di Surabaya, klub Oke. Dia akhirnya menyadari bahwa kenapa kok tidak anak saya yang juga dididik untuk mengikuti jejak pahlawan-pahlawan bulu tangkis Indonesia pada waktu itu. Almarhum Ferry Sonofil, Tan Yu Hok yang masih ada dan lain-lainnya. Sehingga itu ayah saya mempunyai keyakinan kalau satu, dua atau banyak orang Indonesia bisa berprestasi tingkat dunia di bulu tangkis, kenapa enggak anak saya juga tidak. Ya saya waktu itu masih umur 8 tahun, tentunya saya cuma tahu aja mendengar dari orang tua, dari ayah saya, mau nggak jadi pemain badminton seperti itu, luar biasa bisa mengharumkan nama bangsa dan negara. Oh ya mau. Saya nggak tahu, saya pikir gampang main badminton. Ternyata sejak itu mulai pagi hari saya harus bangun pagi jam 5, disuruh latihan lari. Saya bilang dalam hati saya, ini main badminton kok mesti lari pagi. Memang nggak ngerti waktu itu. Cukup juga menjadi satu tekanan karena tiap pagi bangun kalau nggak lari ya loncat tali. Dua itu terus menerus. Ternyata setelah saya sadari dalam waktu yang singkat saya sudah bisa istilahnya berprestasi. Dalam kejuaraan junior saja umur saya kira-kira waktu itu 11 tahun udah mulai kelihatan karena disiplin, bangun pagi, lari, sampai lari 10 kilo itu ibarat kayak ya hal yang kebiasaan, mudah begitu dan itu sudah terbiasa Om. Saya lakukan tiap hari. Kalau hujan loncat tali, kalau nggak hujan lari. 360 hari dalam 1 tahun, katakan 300 hari lah, 300 kali. Dan itulah usia dini saya diisi dengan kegiatan berolahraga yang menuju tingkat dunia. Tapi pada saat itu saya sempat mengutip dari percakapan yang Om Rudy sempat lakukan ya, ketika Daya mewawancarai Om Rudy, ternyata ada banyak olahraga juga yang Om Rudy tekuni, atletik, kemudian juga ada voli dan sepak bola pada saat itu Om ya. Cuman pada akhirnya Om Rudy memfokuskan untuk menekuni bulu tangkis karena dorongan dari ayah. Ya, salah satunya gitu, karena gini, menurut ayah saya, kalau ada salah satu orang Indonesia pernah prestasi dunia,
ya ikutin aja olahraga apa dia. Ya kebetulan saat itu bulu tangkis. Ya tentunya sederhana kan. Kalau satu orang Indonesia bisa tingkat dunia, kenapa yang lainnya tidak? Dan akhirnya memang benar. Saya melihat bahwa bulu tangkis ini olahraga perorangan. Dan orang Asia paling cocok dengan olahraga ini. Dan bulu tangkis adalah sangat sesuai dengan orang Indonesia atau orang Asia. Paling cocok untuk orang Asia karena itu dari segi apa tuh? Kalau menurut saya begini, bulu tangkis itu tidak perlu pakai power yang betul-betul luar biasa. Misalnya contohnya harus berotot. Yang kedua nggak perlu tinggi. Wajar aja 170 bisa. Susi Susanti 160 juara dunia. Taufik Hidayat juga kita kenal. Taufik Hidayat 175 paling. Juara Olimpiade medali emas dan dunia. Dan ini ya sudah terbukti. Cuma saya aja agak tinggi sedikit, tapi masih. Kalau terlalu tinggi pun nggak bagus. Ya lebih baik basket, voli, ya kan, berenang. Nah, jadi adalah tepat dan sampai sekarang menurut saya orang Indonesia itu cocok sekali menjadi pebulu tangkis tingkat dunia. Tinggal bagaimana membinanya agar kita terus lestari panen medali emas Olimpiade atau juara All England. Oke, kalau untuk pembinaan mungkin nanti akan ada bintang tamu juga yang spesial yang kita hadirkan secara langsung nih, Om Rudi. Tapi untuk sekarang ini saya penasaran. Saya baca di sebuah artikel yang mengutip buku yang Om Rudi buat, Raja Wali dengan Jurus Padi, dan di situ Om Rudi bercerita kala itu Om Rudi berlatih itu di jalan aspal di depan PLN, betul Om ya? Iya. Boleh nggak sih Om ceritain kala itu seperti apa sih rasanya, ambience-nya yang ada di situ? Ya memang saat itu karena usia masih ya anak-anak, umur 8 tahun. Itu merupakan hal yang bukan hal yang kenapa kamu latihan di luar, hal yang biasa, wajar. Karena saya belum jadi juara, baru mulai. Jadi ikut apa adanya. Dan kebetulan itu pada hari libur biasanya latihan, karena itu tempat parkiran toko spare part mobil, pas itu depannya PLN. Jadi ya tiap Sabtu dan Minggu, terutama hari Minggu pagi itu ya bawa ini, pasang net ini semua, terus latihan. Kalau sudah lewat dari jam 10 panas sekali, jadi harus pagi-pagi jam 6 malahan. Jam 6 2 jam 3 jam latihan itu, ada angin juga nggak apa-apa. Kalau hujan ya udah pasti nggak bisa. Tapi bagi saya itu bukan merupakan satu hambatan. Wajar aja seperti biasanya kita main. Kalau anak-anak itu main di luar itu wajar. Tapi setelah saya mulai bagus, mulai lebih bagus-bagus, saya main di lapangan, yaitu yang tertutup atau gedung. Tapi bukan gedung total. Bahkan saya berlatih di bengkel kereta api. Di situ ada. Ya, bengkel kereta api. Ya, tapi itu tidak menjadikan saya kecewa atau menurun. Kok latihan bengkel, baunya yang bau oli, bau semua yang ya namanya bengkel. Karena itu hari-hari ya, artinya istilahnya sudah jam kantor, kayak bisa dibuat latihan. Saya bisa gambarkan, maaf saya motongnya. Pada saat itu berarti Om Rudi tidak pernah mengeluhkan sama sekali dengan kondisi yang Om Rudi jalani ketika Om Rudi berlatih. Mengeluh itu ada. Karena olahraga ini adalah sesuatu yang mengulang bolak-balik begitu. Terutama kalau misalnya bangun pagi jam 5 pagi, itu sudah dilakukan sampai saya masuk ke pelatnas, namanya Pusat Latihan Nasional di Jakarta. Jadi ada. Tapi mengeluh biasa, itu namanya manusia. Lakukan terus, target. Jadi latihan saya itu adalah latihan on target. On target. Jadi kalau misalnya gini, 1 jam
saya harus menempuh berapa kilometer. Yap. Atau 10 kilometer berapa menit saya tempuh. Nah, kebalik kan? Tapi itu target, mempercepat, mempersingkat, itu menambah daya tahan. Bulu tangkis ini memerlukan daya tahan, stamina. Bulu tangkis ini memerlukan kecepatan. Bulu tangkis ini memerlukan fleksibilitas, agility juga. Bulu tangkis memerlukan perlu power, tapi tidak power yang kayak kekuatan yang melebihi ini, enggak. Power juga perlu tapi tidak. Nah, karena bulu tangkis ini skillnya speed, endurance, and power. Itu salah satunya seperti itu. Ada yang menarik dari kisah Om Rudi ketika Om Rudi mempersiapkan diri menuju ke All England. Saya baca Om Rudi kala itu berlatih tanpa pelatih, betul Om? Oh iya, zaman saya itu 1967 ya. Atau 1965 itu untuk pelatnas itu nggak seperti sekarang, semua disiapin. Kalau dulu kalau ada proyek saja atau kalau ada sasaran, baru ada pelatnasnya. Dan pelatih juga jarang dikasih. Artinya pada waktu itu menjadi pelatih bulu tangkis itu ya maaf aja ya, gajinya itu nggak memadai. Jadi harus separuh volunteer, sukarela, baru bisa. Ada itu yang gitu. Karena itu tidak populer. Mantan-mantan pemain yang lagi yang tahun 1958 ya jarang mau jadi pelatih. Ada beberapa tapi jarang. Jadi setelah latihan, targetnya sudah selesai, misalnya menghadapi kejuaraan Thomas Cup, selesai gitu bulan Mei, ya sudah pulang ke daerah masing-masing. Sehingga pada saat 1967 Thomas Cup bulan Mei selesai, itu saya harus kembali, tapi saya nggak pulang, ada di pelatnas sampai Oktober November. Itu kejuaraan, ada kejuaraan nasional, saya main, kalah saya di final. Saya bilang pulang kamu di Jakarta ngapain kok bisa kalah, padahal saya itu waktu itu tahun 1967 Thomas Cup di Jakarta itu saya jadi rising star. Wow. Ya itu, tapi Indonesia kalah karena Thomas Cup adalah tim. Yes, betul. Jadi dikalahkan karena Indonesia nggak mau meneruskan di tempat lain. Itu intern antara tim Indonesia dengan tim Malaysia. Jadi ada satu konflik yang sebetulnya itu ya wajar-wajar aja, tapi itu dipolitisir sehingga akhirnya ditentukan tidak main kita. Ya udah kalah, pulang. Saya kalah juga tahu bulan Oktober waktu itu kejuaraan nasional. Saya bilang pulang aja, kamu latihan di sini aja di Surabaya. Dan saya berlatih tanpa pelatih. Saya cuma mengingat yang penting saya di latihan itu on target. Bukan pelatihnya. Pelatih itu adalah mendorong, memotivasi kita untuk mencapai target latihan. Nah, kalau target latihan itu target planning yang benar, satu, lebih cepat, lebih kuat, pokoknya lebih aja semua. Nggak usah terus pakai ukuran, karena kita nggak ada ukuran yang tertulis, karena waktu itu memang ya sekedar hanya insting atau keinginan saya untuk saya lebih baik. Akhirnya kenyataannya saya menjadi juara. Padahal saya pertama kali ikut kejuaraan All England tahun 1916. Jadi dalam hal ini yang utama kalau menurut saya itu adalah keinginan melakukan persiapan yang maksimal. Dan maksimal itu bukan hanya statis sampai misalnya minggu pertama ya maksimal situ, minggu kedua tetap seperti minggu pertama, itu bukan maksimal itu. Harus meningkat 1%, 2%, 10%, lebih bagus kalau 10% tiap minggu. Itu akan mencapai dalam 4 minggu aja, 1 bulan sudah 40%. 2 bulan capai sasaran. Saya 3 bulan latihan.
3 bulan latihan, bahkan itu juga sendiri, Iya. Om Rudi. Saya hanya dikasih sparring partner 1, 2 cukup, dan sparring partner saya itu di bawah saya, artinya teman latih. Atau kan sparring latihan itu. Tetapi bagi saya itu bukan halangan, itu adalah tantangan, itu adalah memotivasi saya sendiri. Nah, akhirnya ini secara tidak langsung saya mendapatkan apa? Satu keuntungan, bahwa kalau di dalam lapangan, di pertandingan, tidak ada satupun yang bisa membantu kamu kecuali dirimu sendiri. Kalau kita mandiri, artinya sudah dilatih. Mandiri itu sudah dilatih dalam latihan. Yes. Itu akan mudah, tidak menjadikan kita kehilangan kontrol atau kehilangan kepercayaan diri. Waduh, ini bagaimana? Apa saya bisa lakuin ini atau tidak? Tapi karena tiap hari dilatih, nah, di situ kamu mendapatkan keuntungan. Makanya ini saya yakin bahwa kalau setiap olahragawan melakukan begitu, dia tidak akan pernah namanya kalah. Kalah itu hanya satu motivasi dia untuk berlatih lebih lagi untuk supaya jadi menang gitu. Iya, betul. Jadi jangan menyalahkan kiri kanan atau siapa ini kurang itu, tapi lakukan, melihat introspeksi kepada diri sendiri. Apa yang saya kurang? Saya kurang cepat, ya latihan yang bisa lebih cepat. Nggak usah sekaligus. Dalam 1 tahun kan ada 12 bulan. Ya ngomong aja deh 6 bulan berlatih. Yes. Udah pasti bisa. Tetapi ini tantangan yang berat. Makanya untuk menjadi juara itu tidak sulit. Yang sulit itu ya diri sendiri mau nggak gitu. betul Om. Jadi saya bisa simpulkan pada saat itu ketika Om Rudi berlatih sendiri, secara tidak langsung, secara otomatis juga yang memonitori diri Om Rudi selama berlatih diri sendiri, dan itu merupakan tantangan. Dan saya sempat mendengar ucapan dari Om Rudi bagaimana untuk memiliki mental juara. Dan itu yang tadi Om Rudi ceritakan adalah kiat-kiat untuk mempunyai mental juara. Bukan begitu Om Rudi? Iya, benar. Jadi mental juara itu adalah kedewasaan kita dalam bertindak. Yang namanya dewasa itu adalah apa yang kita ucapkan, ya itu kita lakukan. Jangan kita ucapkan A, kita lakukan Z. Artinya begini, kalau hari ini saya harus berlatih 1 jam dengan kecepatan sekian, ya penuhi. Itu aja kok, sederhana. Ngapain kita saya mau latihan begini, begitu, nggak pernah dilakukan. Lah kalau di lapangan, saya hanya sederhana aja mengatakan ini. Kalau kamu di pertandingan, apakah kamu boleh nawar? Ntar dulu ya, istirahat. Tidak gua bisa mau minum, sekali. gua ini, gua itu. Gak akan bisa. Ya kamu harus selesaiin apa? Ya menang, baru selesai. Atau kamu kalah. Apa mau kejuaraan All England itu 1 tahun sekali, bulan Maret. Kalau kalah, ya tunggu lagi 365 hari. Tiap hari bangun mikir, kenapa saya kalah? 365 kali bangun, kenapa kok saya kalah? Bagaimana? Untuk balik, ya nanti tunggu. Makanya saya punya prinsip, saya nggak mau kalah. Karena waktu saya masih bagus, atau waktu itu saya umur 19, ini kesempatan. Saya tidak memikirkan saya harus jadi, apakah saya bisa juara 7 kali? Tidak, nggak perlu jauh-jauh. Saat itu bisa nggak menang, itu aja. Kalau saat itu persiapannya bagus, Anda bakal menang. Berarti itu turnamen yang pertama ketika itu? Turnamen tidak pertama itu. Tetapi All England pertama kali. Baik. Nah, Om Rudi, bahkan ada proses latihan yang entah mengapa ketika saya membaca, dan ini kan saya bisa tahu langsung dari Om Rudi, saya terinspirasi karena Om Rudi berlatih seolah-olah sudah ada di kompetisi All England. Secara tidak langsung berarti pada saat itu Om Rudi berimajinasi
melihat atmosfer atau merasakan atmosfer dari All England, Om? Oh ya, itu seharusnya begitu. Jadi berlatih seperti bertanding. Berlatih seperti bertanding. Iya. Oke. Karena itu artinya harus fokus 100%. Setiap kali Anda bertindak di lapangan ini itu, ya melakukan misalnya melakukan smash, melakukan netting, apa semua yang harus dilakukan itu lakukanlah fokus 100%. Fokus adalah kunci kesuksesan dalam segala hal. Kalau 100%, kalau fokusnya Anda 90%, kurang 10%, bisa saja itu bikin out. Waktu nyemes itu bisa aja, waktu net itu nggak masuk. Exactly, ya. Ya, itu bisa kejadian, tapi nggak boleh berbuat salah. Anda harus perfect. Perfect artinya Anda harus lebih baik dari lawan. Bukan perfect secara keseluruhan, perfect, tapi lawannya lebih bagus dari Anda. Ya nggak perfect itu. Perfect artinya Anda lebih baik dari lawan. Nah, latihan ini sangat penting karena ini mengulang, boleh salah, boleh apa. Nah, makanya ada pepatah mengatakan practice make you perfect. Yes. Berlatih membuat engkau sempurna. Hanya itu. Berlatih bukan bertanding membuat engkau sempurna. Bertanding membuat engkau juara. Yeah. Ya itu gitu. Bahkan quote itu pun juga sebetulnya bukan hanya dikhususkan untuk olahragawan saja, Om ya. Semua profesi pun juga bisa untuk melakukan itu. Ya. Ketika kita berlatih tekun, maka kita bisa mendapatkan sesuatu yang sempurna dari usaha keras kita. Nah, Om Rudi, pada saat itu Om Rudi masih berusia muda, Om ya, ketika menjuarai All England 18 tahun? Ya mau 19. Mau 19 tahun. Tahunnya tahun 19, tapi usianya belum 19. Belum 19. On the way lah, Om ya, ke 19 tahun. Pada saat itu apa komentar ayah Om Rudi ketika mengetahui anaknya menjadi peraih juara All England? Yang pasti senang, bahagia ayah dan ibu, karena ya apa yang dia idamkan saya untuk bisa menjadi juara. Ya saat itu juara All England, wah pasti bangga. Saya lihat dari wajahnya. Wow. Pada waktu saya pulang ke Surabaya, diarak, disambut oleh masyarakat Surabaya, baik itu Jakarta juga. Jadi kita semua saat itu ya sangat bahagia lah. Istilahnya ya namanya All England itu juara. Kalau juara saat itu menjadi satu, katakan, menganggap bahwa ini juara dunia, karena saat itu belum ada juara dunia. Ya, baru ada tahun 1977 kejuaraan dunia resmi. Tapi semua dan sampai sekarang, kalau jadi juara All England itu merupakan ya namanya tanda kutip itu gaji terbesar. Jadi itu tolok ukur dapat gaji untuk 1 tahun dari penghasilan dia untuk sekarang. Untuk saat ini berarti? Iya. Untuk yang lalu cuma terima kasih, salaman, oh bagus, itu aja. Itu pun sudah senang saya. Wow, berarti pada saat itu ketika Om Rudi mendapatkan gelar All England, hadiah pun nggak ada. Tidak seperti sekarang ini? Iya. Wow. Tapi apa yang pada akhirnya membuat Om Rudi konsisten hingga pada akhirnya, apakah Om Rudi terbayangkan bisa untuk memenangkan 8 gelar All England? Nah, nggak ada. Itu merupakan satu kebanggaan saya kalau jadi juara All England. Saya cuma itu aja, bahwa kita bisa menoreh nama di dunia. Di kejuaraan All England baru ada kejuaraan yang disebut 1977, itu kejuaraan dunia. Yep. Dan itu 3 tahun sekali. Saya pernah juara sekali aja kejuaraan dunia di Jakarta tahun 1980-an gitu ya. Jadi tapi ya beginilah, sampai sekarang kejuaraan All England merupakan kejuaraan yang benar-benar diidam-idamkan oleh setiap pebulu tangkis dunia. Ya tentunya ada kejuaraan seperti Olimpiade 4 tahun sekali. Yes. Ya siapa sih nggak pengen? Saya cuma nggak kebagian aja waktunya.
Udah. Tetapi saya berharap yang Indonesia ini kebagian terus gitu loh. Yes, betul. Bahkan mungkin menurut saya Om Rudi bisa memenangkan 10 gelar All England. Enggak lah, itu sudah kelewatan. Lebih baik 8 aja lewat ini sudah cukup. Oke. Anyway Om, saya ingin mengajak Om Rudi throwback pada saat itu ketika Om Rudi ada dalam gelaran All England. Ini ada satu gambar di mana ternyata pada saat itu setiap pertandingan pemain mau minum tuh ambil sendiri Om ya. Oh iya. Kalau sekarang kan udah disiapin tuh Om. Biasanya. Ada. Tapi pada saat itu seperti itu. Iya. Ya memang Wow. itu salah satu perubahan. Kalau dulu memang ya begitu, sangat sederhana, harus ngambil sendiri. Kalau sekarang mungkin nggak disiapin, bawa sendiri. Bawa sendiri. Iya. Lebih bagus bawa sendiri. Lebih bagus bawa sendiri. Tapi ada juga yang disiapin juga. Itu kan salah satu ya katakan kesiapan dari organizing committee. Yap. Ya. Tapi rata-rata sekarang bawa sendiri. Yes. Kita kalau berbicara seputar rival Om Rudi, pastinya banyak Om ya, bukan hanya 1-2 saja Om ya. Oh iya. Tapi ada satu kisah yang sebetulnya menarik adalah ketika Om Rudi berhadapan dengan Tan Aik Hwang, betul Om? Iya. Pebulu tangkis asal Malaysia. Iya. Dan pada saat itu ternyata Om Rudi pernah takluk 2 kali. Iya. Hingga pada akhirnya Om Rudi bisa revenge. Jadi begini, Tan Aik Hwang itu sudah lebih di atas saya, pernah juara All England sekali. Nah, saat ketemu dengan saya, jadi dia 1968 di final. Tapi saya ada keyakinan untuk bisa menang. Kenapa? Karena saya sudah pernah membuktikan waktu di mana di Jakarta di kejuaraan Thomas Cup, saya menang telak. Nah, tahun berikutnya dia masuk ke finalnya. Ada sedikit namanya keyakinan. Tetapi saya belum punya pengalaman di All England. Ya. Kejuaraan itu jauh dari Indonesia dan pertama kali saya harus ikut, maka ya ada sedikit yang namanya under pressure atau ada tertekan gitu, ada beban mental. Cuma saya ada keyakinan karena persiapan saya 4 bulan lebih, mulai November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jadi 4 bulan itu saya bersiap sangat serius. Dan kalau saya sudah serius, ya sudah. Itu namanya yang lihat aja kok begitu gitu. Ekstrim. Tapi kalau mau jadi juara harus ekstrim. Ekstrimnya yang positif. Kalau tidak, karena di dalam satu pertandingan atau tiap pertandingan itu ada yang namanya penurunan tingkat, ya katakan kemampuan kita. Yang kita bilang 100% itu bisa 90. Nah kalau kamu latihannya cuma 90 ya turun 80. Nah kalau lawanmu 100 kamu jadi kalah sama lawanmu 90. Nah kenapa saya bisa 7 kali berturut-turut? Karena saat itu permainan saya itu permainan yang dalam masa transisi dari pemain indah atau stroke play menjadi agresif. Nah itu saya selama 3 tahun itu saya merubah menuju itu ada di semua. Nah 3 tahun itu saya mendahului. Yang tahun keempat ya baru nyusul ketinggalan. Makanya saya ada advantage sama disadvantage. Saya advantage-nya saya ambil duluan. Nah, itulah yang ada keuntungan. Tetapi keuntungan itu bukan saya santai saat itu. Enggak, saya terus sampai saya usia di mana saya bisa 7 kali berturut. Habis itu mulai. Walaupun dalam menuju 7 kali itu banyak tantangan. Oke, Om Rudi, saya ingin tahu pada saat itu kan Om Rudi memilih untuk melakukan pola permainan yang advantage, kemudian juga menunjukkan permainan agresif. Dan saya yakin sekali pada saat itu pun juga ada beberapa pemain yang terinspirasi dari Anda begitu. Cuman apakah apa yang Om Rudi inginkan itu hadir dari diri Om Rudi atau ada arahan dari pelatih pada saat itu?
Ya seperti yang Anda katakan kan, saya bahwa saat itu sulit ada pelatih. Dan pelatihnya kan pelatih zaman dulu, artinya lebih lama dari saya. Cara mainnya juga seperti yang lalu. Iya, betul. Nah, saya nggak punya kemampuan untuk bermain indah, nggak sabar gitu. Yang saya pikirkan gini, bagaimana Anda bisa secepat mungkin dapat poin? Kalau Anda dapat poin, itu Anda akan jadi pemenang daripada Anda bolak-balik indah mainnya 10 kali rally dapat poin baru. Capek satu. Kedua, iya kalau bagus rally-nya, kalau ada yang lebih bagus, bisa kalah. Jadi saya bilang main cepat dan agresif. Untuk itu perlu latihan bermain cepat dan bukan smash keras. Main cepat bukan smash keras. Agresif bukan harus smash. Tetapi seefisien mungkin. Kalau perlu 3 pukulan dapat angka. Dan itu saya lakukan setiap kali pertandingan. Saya berusaha dapat angka lebih dulu. Ya tidak semata-mata saya bisa menang terus. Bisa saja tiba di tengah-tengah mandek, angkanya nggak naik, lawan yang naik, bisa kejadian. Tetapi sepanjang persentase saya lihat bahwa saya lebih cenderung ke arah kemenangan lebih banyak daripada kekalahan. Nah karena itu saya harus meningkatkan kecepatan, daya tahan, terus agresif. Agresif artinya ya kalau perlu smash keras, kalau enggak ya ini. Pokoknya mendahului dulu. Nah, ini berhasil. Makanya keberhasilan saya bisa berturut karena apa yang saya lakukan, apa yang saya punya, kemampuan saya itu menghasilkan kemenangan. Memang tidak menang di setiap kejuaraan. Ya buat apa? Setiap kejuaraan menang. Tiba-tiba kejuaraan yang diharapkan yaitu kayak All England terus kalah. Itu tragis namanya. Lebih baik nggak juara di kejuaraan sini tapi juara All England. Dan itu pernah kejadian. Saya belum pernah juara Indonesia. Di final kalah terus sebenarnya. Tapi teman saya yang juara Indonesia belum pernah juara All England. Saya bisa juara All England. Itu yang menarik, Om Rudi. Malah Om Rudi asal Indonesia belum menjuarai satupun di Indonesia. Boleh dicek. Wow. Nah, kenapa? Bisa saja. Kan nggak bisa semua namanya mau merebut absolut untuk bisa menang. Tapi pilihlah yang penting. Daripada Anda juara di kejuaraan kecil-kecil tapi ini nggak pernah juara. Loh ini kok enggak ini? Banyak yang dipertanyakan itu. Kalau nggak bilang ya gimana? Kalau gua nggak bisa memang kok. Bisanya memang juara yang kecil-kecil, yang juara yang penting nggak bisa. Pentingnya sekarang apalagi Olimpiade, juara dunia, juara All England, Asian Games. Itu masih perlu, SEA Games masih perlu. Pilih itu. Nggak bisa semua mau diraup, mau jadi satu. Memangnya jagoan seperti itu ada, tapi hanya biasanya 1 tahun terus dia selesai. Ada tapi selesai udah nggak. Berarti itu semuanya dikembalikan kepada pilihan dari si atlet itu sendiri. Mau kemana fokusnya, ya pada akhirnya bisa tergambarkan planning untuk menghadapi turnamen yang betul-betul itu fokus, begitu Om? Iya. Kalau sekarang menurut saya ya harus ada pelatih karena memang disiapin. Ya jangan ada pelatih terus nggak mau pelatih. Tidak. Kalau dulu memang tidak ada, jadi kita mandiri sehingga kita bisa belajar. Kemandirian tidak ada pelatih itu menjadikan kita percaya diri. Benar-benar. Dan itu salah satu kunci kemenangan, percaya diri. Kunci kemenangan adalah percaya diri. Luar biasa sekali, Om Rudi. Kalau begitu ini dari tadi kan kita berbincang hanya berdua saja nih Om. Tadi saya sempat mention bahwa kita akan ada tamu satu lagi yang kita bawa secara khusus di The Glory Talks. Ada Bapak Sekjen KONI, Pak Ade Lukman, silakan.
ini juga nih salah satu sosok yang juga entah mengapa saya melihat tadi kita berbincang-bincang masih sehat bugar. Om Ade Lukman. Oke, Om, tentunya dari tadi juga Om ada di sini menyimak perbincangan kita berdua begitu. Bagaimana kalau untuk dari Om Ade sendiri melihat dari cerita Om Rudi dan juga dengan sekarang ini perkembangan atlet kita? Boleh. Pandangan Anda seperti apa? Ya, pertama terima kasih kami sudah diundang. Yes. Dan ini adalah satu hari yang sangat membanggakan buat saya karena bisa secara langsung ketemu dengan seorang legenda bulu tangkis, seorang maestro, dan kebetulan juga saya sangat ngefans berat. Jadi saya panggil ini ada Om Rudi Hartono. Yes. Ya, waktu itu saya masih SMP, beliau sudah juara All England. Bahkan mungkin saya masih SD dan kami bersyukur bahwa ya hari ini kita ketemu dan bisa sharing pengalaman. Yes. Nah, tadi saya mencermati obrolan-obrolan dari Om Rudi ya terkait dengan cerita dulu, mulai jadi atlet sampai juara All England dan secara beruntun menjadi juara All England 7 kali dan pernah jadi juara dunia. Ini harus juga kita contoh untuk atlet-atlet generasi selanjutnya, terutama semangat untuk menang, keyakinan untuk menang, dan juga bagaimana orang tua mendukung terhadap putra-putranya untuk menjadi juara. Itu sangat menarik. Betul. Dan kehadiran Om Rudi di tengah-tengah atlet-atlet bulu tangkis ya pada khususnya itu akan sangat membantu untuk memberikan motivasi dan bisa sharing, kurang lebih seperti itu. Dan banyak sekali hal-hal yang menurut saya perlu dicontoh oleh atlet-atlet saat ini. Oke, Om Ade, tadi Om Rudi sempat menyampaikan jika memang bakat itu sangat-sangat perlu untuk dimiliki dari setiap anak begitu ya, karena anak pun juga terlahir pasti ada bakatnya di dalam dirinya. Nah, berarti kan diperlukan kepekaan dari orang tua ketika melihat bakat atau potensi dimiliki oleh anak tersebut dan kemudian didevelop, diarahkan begitu, sama halnya seperti cerita dari Om Rudi tadi begitu. Nah, saya yakin sekali bahwa memang Indonesia ini adalah negara yang besar dan nantinya bukan tidak mungkin kita bisa melahirkan bibit-bibit muda asalkan dikelola dengan baik. Nah, menurut Om Ade sendiri, bagaimana nih untuk sekarang ini perkembangan di Indonesia sendiri? Ya, saya percaya bahwa champion is being made, Exactly. champion is not born. Yap. Ya. Kita tentunya berusaha untuk menciptakan Rudi Hartono yang banyak. Pasti kita. Nah, Yes. kita juga mengharapkan bahwa atlet itu datangnya dari sekolah, ya, datangnya dari sekolah, bukan hanya dari klub. Ya. Karena kita sudah punya sistem pendidikan yang terstruktur dan masif di seluruh Indonesia, dan saya yakin ada siswa-siswa yang punya potensi, Betul sekali. punya Ya. potensi. Nah, oleh karenanya pendidikan jasmani itu harus juga diarahkan ya kepada cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia. Yang tadi mungkin Om Rudi sudah menyampaikan bahwa Indonesia punya kelebihan di tingkat flexibility. Yap. Indonesia, orang-orang Indonesia pada umumnya punya kelebihan di hal-hal lainnya. Kita fokus kepada cabang-cabang olahraga yang memang kita pernah unggul dan kita harus teruskan tradisi keunggulan itu. Contoh bulu tangkis. Kedua, kita ada angkat besi. Ketiga, ada panahan. Memang saat ini kita bisa melihat bahwa kebanyakan kita ini memperoleh medali sampai tingkat dunia ya, medali emas, apakah itu kejuaraan dunia, Olimpiade, Asian Games itu di cabang-cabang olahraga tertentu. Yep. Yang sudah adalah bulu tangkis, kemudian angkat besi, kemudian panahan. Itu adalah cabang olahraga perorangan atau individual sport. Nah, kita harus fokus mencari bibit-bibit ini di sekolah. Ya. Jadi pemasalan dari cabang olahraga tertentu itu sangat penting untuk kita menemukan potensi-potensi atlet yang akan kita kembangkan. Ya, jadi harapan kami adalah kita membina atlet, tapi kita juga menyiapkan jenjang kompetisinya. Jadi ada dua, satu jenjang pembinaan, ada jenjang kompetisinya. Sebagai contoh, sekarang kita di daerah itu ada kejurda, ada kejurnas, Yap. ada kejuaraan antar klub gitu ya. Tapi kita juga harus menyiapkan jenjang kompetisinya yang lebih baik lagi. Jadi kalau misalnya kita mau fokus di beberapa cabang olahraga, mari kita fokus, kita siapkan atlet-atletnya melalui talent scouting, program-program talent scouting, tapi kita siapkan juga jenjang kompetisinya.
sehingga kita bisa membidik atlet-atlet yang punya bakat dan berpotensi untuk sampai ke level dunia. Dan kita harapkan atlet-atlet itu bisa dikembangkan mulai dari awal dari tingkat pendidikan yang rendah. Pendidikan di usia dini atau pelatihan di usia dini itu sangat penting dan memegang faktor yang menentukan. Apakah sudah dilakukan untuk sekarang Om? Atau mungkin sekarang sedang on progress? Kita harapkan ya ini bisa dilakukan segera mungkin. Karena kita lihat kita punya keuntungan di beberapa cabang olahraga, katakanlah bulu tangkis. Ya. Hampir di setiap RW di kita itu punya lapangan bulu tangkis. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan potensi yang ada. Betul. Ya. Kalau kita punya di seluruh sekolah, katakan SD, ya, semua ekstrakurikulernya bulu tangkis, itu akan semakin baik. Tapi ingat, ini tidak hanya bulu tangkis, ada cabang olahraga lagi yang potensi yang harus kita kembangkan, dan kita yakin di masa depan kita akan bisa mendapatkan tempat terhormat, baik itu di SEA Games, Asian Games maupun Olimpiade. Amin, pastinya kan karena memang saya yakin sekali banyak orang yang merindukan Indonesia dapat berprestasi di kancah internasional. Ya. Sama halnya seperti apa yang pernah ditorehkan oleh Om Rudi kala itu. Bahkan untuk sampai sekarang ini masih belum ada satupun pebulu tangkis kita yang bisa menyamai rekor. Kita bahkan tidak usah berbicara seputar rekor nih Om ya. Bagaimana untuk berangkat menciptakan sejarah itu yang mungkin sekarang ini perlu untuk kita lakukan. Nah, sejauh ini selain pembinaan dalam usia muda dari sekolah-sekolah begitu, ada PR lain kah? Bagaimana kalau untuk menurut Om Rudi? Untuk mencapai prestasi tingkat dunia harus ada sistem yang benar-benar sistem itu mengarah ke situ. Satu, yang jelas prioritaskan olahraga apa. Yang kedua, usia dini. Yang ketiga juga yang ini memasyarakatkan olahraga yang prioritas ini ke sekolah-sekolah, masyarakat. Oke. Belum nanti pemilihan bakat. Nah, hal ini harus ada. Kalau kita sekarang masih tumpang tindih, lah, ya maaf aja. Tanpa pemerintah ikut campur mendorong ini, jangan harap Indonesia bisa juara dunia. Bukan apa-apa, saya pesimis. Karena apa? Persaingan sekarang di dunia itu sangat ketat. Ya. Bayangin saja, yang namanya Thailand aja dulu nggak pernah juara umum SEA Games, sekarang sudah pernah jadi, dan itu langganan. Yes. Makanya jangan ini diharap 250 juta, 300 juta masyarakat Indonesia sama Thailand berapa? Paling Thailand 20%. Kenapa kita kok kalah? Kan bilang malu-maluin aja kita. Betul. Bagaimana menurut Anda, Om Ya, Ade? betul. Artinya begini, kita saat ini ya Indonesia, in term of jumlah penduduk dan komposisi penduduk, kita sedang mendapatkan bonus demografi. Ya. Di mana mayoritas penduduk kita ini adalah ada pada usia produktif. Dan mereka itu adalah generasi emas Indonesia ke depan. Ini harus kita manfaatkan. Dan kondisi seperti ini belum tentu dimiliki oleh negara-negara lain. Alangkah sayangnya kalau misalnya bonus ini tidak kita manfaatkan dengan baik. Sangat disayangkan sekali. Artinya apa? Kita perlu membuat satu grand design, grand design untuk pembinaan olahraga 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Ya. Blueprint ini yang kita harapkan segera diciptakan sehingga pembinaan dari mulai usia dini, kemudian usia remaja sampai senior, sampai dia ada di level elite atlet. Itu sudah bisa bicara di tingkat Olimpiade seperti itu. Yes. Dan saya sangat setuju pada Om Rudi bahwa kita harus spesifik mencari cabang-cabang olahraga unggulan. Itu yang harus kita prioritaskan. Dan jangan salah, dukungan pemerintah itu sangat diperlukan. Tidak hanya dukungan pemerintah, tapi juga dukungan masyarakat. Paling tidak dari masyarakat ini bisa meningkatkan recognition, ya, pengakuan masyarakat terhadap atlet. Karena atlet itu memang, ya seperti tadi kita dengar Om Rudi, latihan dari jam 5 pagi sampai siang, pengorbanannya begitu luar biasa. Yang kita harapkan bahwa atlet-atlet ke Indonesia ke depan tidak hanya sukses di prestasi, tapi juga sukses di akademis dan juga sukses
ketika mereka sudah tidak menjadi atlet. Ya, seperti contoh Om Rudi. Ya, kita ingin atlet-atlet ini kita bisa mencontoh kepada Om Rudi, sukses di prestasi, kemudian juga sukses setelah menjadi pengusaha. Ya, tidak harus jadi pengusaha. Setelah menjadi atlet bisa menjadi pelatih, ya, bisa menjadi event organizer di bidang olahraga itu banyak. Dan ini yang kita inginkan ke depannya, bahwa atlet-atlet Indonesia juga menyiapkan diri di masa depannya. Berarti bisa saya simpulkan diperlukannya sinergi dari masyarakat dan juga pemerintah agar nantinya program atau progres yang diharapkan ini bisa berjalan begitu. Ya, penting, sangat penting. Jadi kolaborasi, ya, katakanlah koordinasi. Tentunya ini leading sektornya adalah pemerintah. Leading sektornya pemerintah, kemudian pemerintah memberikan satu kebijakan, kami dari KONI Pusat sebagai eksekutor bersama dengan pengurus besar dari cabang-cabang olahraga. Ya, kita saat ini ada 64 pengurus besar cabang olahraga. Yes. Salah satunya adalah bulu tangkis PBSI, ya. Nah, kita bersama-sama menerapkan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan apa, maka kami sebagai eksekutor yang menjalankan. Kami yakin kita bisa mengejar ketertinggalan dari negara Thailand, Vietnam, Malaysia sekarang ya sudah ini. Memang kita tidak bicara 1 atau 2 tahun, tapi kami yakin Indonesia bisa kembali berjaya di tingkat ASEAN paling tidak. Berarti dari goals-nya pun juga sebetulnya sudah ada begitu ya, untuk nantinya kita semua bisa saling bersinergi, berkolaborasi agar nanti harapan untuk Indonesia menguasai ASEAN, Asia atau bahkan dunia itu bisa dapat realisasi. Karena tidak masalah kalau untuk sekarang kita mungkin halu begitu ya, pingin melihat Indonesia nanti mungkin ada seorang atlet yang bisa mencapai prestasi yang membanggakan di kancah internasional begitu. Karena saya yakin sekali Om sebagai generasi muda begitu. Harus bisa. Nah, berbicara tentang KONI, untuk sekarang ini pun juga di dalam tubuh KONI ada beberapa mantan atlet, dan dari dipilihnya beberapa mantan atlet tersebut nantinya akan seperti apa nih Om, target-target yang lain yang akan digawangkan oleh KONI? Ya, kita harus juga menyadari bahwa kita bicara olahraga. Bicara olahraga, aktor utamanya adalah atlet. Yes. Ya, tidak ada yang lain. Atlet adalah aktor utama dalam satu ekosistem olahraga. Nah, kita juga mengapa di KONI sekarang banyak sekali atlet-atlet ya yang kita kenal, dan mereka sudah membawa nama Indonesia, nama merah putih ke kancah dunia. Betul. Karena memang KONI Pusat ini adalah rumahnya para atlet. Yes. Rumahnya para atlet. Dan kita juga menginginkan memberikan target-target bahwa atlet ini tidak hanya sukses di prestasinya saja, tapi juga sukses di akademisnya. Ya. Kemudian juga sukses setelah mereka menjadi atlet. Karir path-nya itu harus kita siapkan juga buat mereka. Yes. Ya. Nah, oleh karenanya kita harapkan bahwa dengan adanya seperti Chris John, ada Yayu Basuki, ada Icuk Sugiarto, kemudian kemarin juga kita kehilangan sahabat kita almarhum Lukman Newden dari cabang renang, kita juga ada Ling dari tenis meja, ingin menyampaikan kepada masyarakat di Indonesia bahwa KONI adalah rumah para atlet. Ayo kita kembangkan para atlet mulai tadi dari usia dini, dan kita juga nanti harapkan Om Rudi juga bisa segera bergabung dengan kita untuk memberikan motivasi. Ya, banyak sekali sharing-sharing yang bisa kita manfaatkan. Betul. Kami sangat berharap nanti satu saat Om Rudi bisa mampir ke rumah atlet ya, di KONI. Bagaimana Om Rudi? Kita bisa sharing dengan Ketua Umum kita Pak Marsiano. Iya. Ya. Terutama di tahun 21 ini kan kita dihadapi banyak event. Yes. Ya, kita akan menghadapi PON di tingkat nasional. Kita juga akan ada SEA Games dan juga ada Piala Dunia Bola. Dan tentunya kehadiran Om Rudi Hartono, seorang legenda bulu tangkis di tengah para atlet itu akan memberikan motivasi. Satu yang harus kita pegang bahwa keinginan untuk menang itu menjadi salah satu kata kunci yang itu sebabnya tadi Om Rudi bilang bahwa bisa menjuarai All England selama 7 kali berturut-turut. Nah, ini yang harus punya mental seperti ini yang harus dimiliki oleh para atlet. Ya. 97 sebelum 97 Indonesia ada di tingkat
tertinggi lah, tingkat terhormat di level SEA Games di Asia. Setelah 97 kita melorot dan ini adalah saatnya kita bangkit kembali. Ya. Mari kita sama-sama, pemerintah, KONI, pengurus besar cabang olahraga dan seluruh masyarakat mendukung ke arah situ. Ini kelihatannya Om Rudi juga siap nih untuk memberikan motivasi kepada para atlet muda kelihatannya. Bagaimana Om? Boleh, saya sih nggak kelihatan. Memang atlet muda itu perlu didorong terus. Dan dibuka wawasannya lebih lagi tingkat dunia. Yes. Ya kan? Karena mereka-mereka yang sudah dipilih itu harus menyadari bahwa itu bakat yang diberikan alami sejak lahir dan dia sudah sampai tingkat katakanlah nasional. Untuk mencapai satu tingkat lagi, tingkat dunia itu memang perlu effort yang lebih lagi. Effortnya sederhana, dia berlatih lebih, intensitasnya lebih naik lagi, dia berlatih lebih fokus 100%. Berlatih loh saya nggak bicara soal bertanding. Dalam segala hal kalau kita bertanding sebagai atlet, nggak ada yang mau kalah. Tapi kalau misalnya dia nggak mempersiapkan diri yang baik, kekalahan sudah di depan mata. Nah makanya persiapan adalah hal yang paling penting menuju kemenangan. Persiapan yang baik, itulah kemenangan sudah bisa diprediksi. Persiapan yang kurang, ya 50-50 ya akibat bisa kalah, apalagi main di tempat yang tidak netral. Ya mudah-mudahan, saya percaya dengan adanya mantan atlet masuk ke KONI itu wajar, tetapi tetap harus ada sasaran yang jelas, sasaran yang bisa diprediksi, bisa dicapai. Kita nggak perlu terburu-buru, yang penting sasaran itu tercapai. 4 tahun, 5 tahun, ya kalau 10 tahun apa ada yang sabar nunggu 10 tahun? Belum tentu. Makanya dalam usaha ini ya saya berharap KONI sudah siap dan KONI sudah ada sejak dulu. Ya biarlah KONI ini pegang peran dari dulu karena ini sudah sampai ke daerah. Kalau sekarang ya terus terang aja saya melihat KONI tidak seperti yang dulu. Kenapa? Ya mudah-mudahan dengan adanya pengurus baru, ketua baru ini cepat gitu mengambil alih. Memang tugas dan jawab KONI itu namanya aja KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia. Nah, betul. Mudah-mudahan saya juga berharap bahwa dengan ini bulu tangkis ataupun olahraga-olahraga yang prioritas bisa mencuat lagi dan olahraga-olahraga lainnya yang dulu juga bagus bisa lebih baik lagi sehingga kita ASEAN ini kita sudah namanya istilahnya mendominasi gitu loh. Menjadi juara umum dari pengumpulan medali emas. Bagus. Berarti untuk saat ini dan beberapa tahun yang akan datang, saya bisa simpulkan kalau kita ibaratkan seperti permainan Om Rudi, bermain agresif. Sekarang pun KONI harus beragresif juga, ya kan? Harus mulai. Ini saatnya bagi KONI untuk menggerakkan sistem-sistem yang mungkin sebelumnya sempat tertunda dan ini bisa berjalan lagi untuk prestasi bersama, prestasi yang membanggakan Indonesia, terutama untuk mempersiapkan nantinya PON 2021. Dipospon ke 2021. Sejauh ini bagaimana persiapannya? Pengunduran pelaksanaan PON yang tadi rencananya di bulan Oktober 2020 ke 2021 ini tentunya kita tahu dikarenakan pandemi Corona, Corona 19. Tidak hanya PON, kita lihat Olimpiade juga diundurkan. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari karena tetap atlet itu faktor kesehatannya harus kita utamakan dan kita juga harus memperhatikan tidak hanya atlet, pelatih dan juga spectatorsnya tapi juga penyelenggaranya, kota penyelenggaranya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan persiapan ke PON di 2021 itu bisa lebih baik lagi. Ini kan pas banget momennya ya. Ada Om Ade dari KONI dan juga ada Om Rudi. Saya ingin tahu nih dari Om Rudi sendiri melihat perkembangan dari bulu tangkis Indonesia saat ini. Optimiskah Om Rudi dalam beberapa tahun yang akan datang
kita bisa ambil alih? Ada beberapa yang bisa saya katakan mempunyai kesempatan menjadi juara dunia. Tunggal putra itu ada. Kalau tunggal putri masih belum. Ganda putra yang biasa langganan ya itu. Nah, tetapi ini semua harus diikuti dengan satu program yang ketat, yang benar-benar bisa mencapai sasaran. Persiapan yang baik ini harus. Dengan adanya mundur Olimpiade ini kesempatan untuk bebenah diri bulu tangkis kita untuk medali emas bisa, tapi mesti benar-benar. Karena negara lain juga siap. Jangan dianggap kita siap, negara lain nggak siap, itu beda. Kalau negara lain kena pandemi COVID, kita nggak kena, ya mungkin kita siap. Tapi yang di seluruh dunia kena. Jadi masih ada kesempatan baik. Maka PBSI dan timnya harus benar-benar serius. Walaupun sekarang serius, harus lebih lagi. Nah, ini satu kebanggaan kalau kita mendapatkan medali emas, bendera merah putih dikibarkan, Indonesia Raya dinyanyikan. Di luar negeri itu hanya itu dua, bendera merah putih dan Indonesia Raya berkumandang. Kalau atlet juara dan kalau Presiden RI datang. Tapi adalah satu kebanggaan jika atlet kita, kenapa? Dilihat di seluruh dunia. Itu olahraga, apalagi olahraganya namanya Olimpiade, Asian Games. Ya kan? Satu kebanggaan. Saya juga bangga ngelihat begitu karena saya pernah ngalamin. Tapi bukan saya aja, nenek-nenek juga kakak bangga. Adik-adik yang kecil, senangnya bukan main. Jadi kita semua juga menginginkan itu. Bagaimana menurut Om Rudi tentang perkembangan dari PON saat ini dan nantinya pun juga akan diselenggarakan di Papua nih, Om Rudi? Ya, PON itu adalah Pekan Olahraga Nasional. Dengan adanya PON ini kita akan melihat sampai di mana kekuatan olahraga Indonesia di apa ini. Dan kita harapkan yang ada hubungannya dengan Olimpiade, dengan Asian Games. Kalau yang ada yang ya sedikit itu olahraga daerah yang akan ditingkat, ya oke lah. Itu ya namanya juga untuk mempopulerkan olahraga ini, olahraga daerah yang belum ada dipopulerkan silakan. Tapi kalau itu nggak masuk hitungan di internasional, ya sama saja itu ibarat mimpi saja, nggak pernah terjadi gitu, cuma mimpi doang. Tapi PON harus berkualitas. Ya, mudah-mudahan ini terjadi. Kualitas apa? Kalau bisa tingkatannya meningkat dunia gitu loh. Kalau bisa, tapi saya rasa enggak. Tingkat pasti ya nasional aja. Betul. Bahkan ini ada satu artikel yang kita muat. Di sini Om Rudi mengatakan kapan rekor All Englandku terkejar? Ya itu bisa dikejar. Kalau usia dini sudah menyeluruh. Bulu tangkis udah masuk kurikulum sekolah SD. Untuk itu harus bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Pendidikan. Nah, dia yang punya artinya peran juga untuk memberikan dorongan kepada semua. Ini jadiin kurikulum aja. Saya yakin 10 tahun lagi ada Rudi Hartono, bahkan lebih. Kalau sekarang saya beritahu ada 150.000 sekolah SD, kali saja berapa muridnya? Kelas 1 sampai kelas 3 itu main bulu tangkis seminggu 1 kali. Ini masyarakat kan olahraga di sekolah SD. Ini bukan umur bukan kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD. Enggak, itu ketinggalan udah. Harus kelas 1, 2, 3 dan seterusnya itu. Puluhan juta pemain yang mengenal badminton. Sekarang nggak ada. Dari puluhan juta nggak usah banyak, cuma 10 aja yang terbaik tingkat dunia. Karena kalau bulu tangkis juara nasional mendekati tingkat dunia. Kalau atletik tingkat nasional cuma SEA Games bukan dunia.
Yes. Ya kan? Tepat sekali. Jadi kalau tingkat nasional bulu tangkis sama tingkat nasional, Iya. apakah itu tenis apa? Itu nggak dunia. Bulu tangkis dunia kalau sudah. Yes. Makanya betapa kita dapat kesempatan, apalagi kayak angkat besi. Itu memang itu calon-calon dapat medali emas. Tapi kalau tidak banyak pemain atau pendukungnya, backupnya, kita akan siklusnya itu 5 tahun sekali. Yang bagus siklus itu pergantian itu 3 tahun satu kali. Ada juara tahun ini, 3 tahun lagi ada penerusnya. Nah kalau itu 5 tahun, mulai dikit, mulai orang. Kalau itu 10 tahun, udah bakal hilang. Ya mudah-mudahan kita tidak, dengan adanya ya katakan KONI sudah mulai banyak yang ya memberikan masukan kepada pemerintah. Ya, mudah-mudahan ini bisa teratasi dan kita akan bangga dengan Indonesia sebagai ya katakan salah satu peraih medali emas yang terbanyak di Olimpiade. Tentunya semua masyarakat Indonesia mengharapkan Indonesia bisa kembali ke momen glory, ya kan, pada saat itu yang pernah mungkin Om Rudi dapatkan dan beberapa atlet lainnya sebelum seperti sekarang ini. Nah, kita balik lagi mengenai PON yang nantinya akan diselenggarakan di Papua. Satu pertanyaan yang saya siapkan sebelum berangkat. Kenapa Papua? Ya, sebetulnya kita lihat bahwa kesempatan untuk menjadi tuan rumah itu sangat terbuka bagi 34 provinsi di seluruh Indonesia. Ya. Dan pemilihan tuan rumah itu melalui satu proses, proses bidding. Yes. Nah, ketika ada rapat anggota itu ada beberapa daerah yang mengusulkan untuk menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional ke-20 pada saat itu, di mana Papua adalah salah satunya. Dan keputusan untuk menentukan Papua itu dipilih oleh seluruh anggota melalui sistem voting atau kesepakatan bersama gitu, seperti itu. Dan kebetulan waktu itu terpilih Papua. Dan setelah terpilihnya Papua, maka kita semua harus berupaya untuk mendukung sukses penyelenggaraan di Papua, sukses prestasi dan juga sukses administrasi. Dan tidak hanya terselenggaranya PON, tadi Om Rudi, harus berkualitas. Ya, setiap PON yang terakhir itu di Jabar, sekarang Papua ini harus lebih baik dan harus lebih baik lagi sehingga kualitas daripada penyelenggaraan PON itu sendiri bisa setingkat dengan SEA Games nantinya, Asian Games, bahkan nanti Olimpik kalau kita mau jadi tuan rumah di 2032. Ya. Oleh karenanya kita memberikan target sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, juga sukses administrasi. Ya. Dan selain itu juga Papua itu memiliki alam yang sangat indah. Ya, kita harus bisa mempromosikan juga Papua sehingga Papua ini bisa dilihat tidak hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia. Keindahan daripada Papua itu sendiri, budayanya itu sendiri, kemudian perekonomian dari Papua juga bisa terangkat. Kurang lebih. Bahkan bila saya mungkin diberikan kesempatan untuk memilih ya Papua yang menjadi tuan rumah PON, saya akan memilih Papua juga karena memang banyak aspek di sana, Om Ade. Dan juga dari setiap pernyataan yang tadi Om Ade sampaikan, entah mengapa saya yakin sekali begitu dengan planning yang sudah ada, bahkan juga target-target yang mungkin sudah dicanangkan. Asalkan memang selama target tersebut on target, maka bukan tidak mungkin kita bisa berprestasi nantinya, dan apa yang tadi diharapkan oleh Om Rudi pun juga bisa terrealisasi untuk Indonesia mendapatkan momen glory. Nah, ini ada satu pertanyaan yang tiba-tiba timbul begitu saja dari setiap pernyataan yang saya dapatkan tadi ya dari obrolan kita. Berarti KONI sudah siap untuk melahirkan the next Rudi Hartono? Insya Allah, kami optimis banyak sekali bibit-bibit atlet yang potensial yang bisa mendapatkan sukses menyusul dengan suksesnya apa yang sudah diraih oleh Om Rudi Hartono. Kami yakin itu banyak sekali di Indonesia, tapi yang penting adalah bagaimana kita bisa mengidentify mana atletnya itu. Salah satunya adalah melalui program pemasalan di tingkat SD, kemudian kita siapkan jenjang kompetisinya, di situ kita bisa menemukan. Ya. Dan saya sangat setuju apa yang disampaikan Om Rudi tadi, akan hadir Rudi Hartono lainnya di masa yang akan datang.
Mari kita bekerja sama, mari kita sama-sama bekerja menuju the glory of Indonesia, khusus di bidang olahraga. Yes, luar biasa sekali. Tentunya juga akan ada the next Om Ade Lukman juga dong pastinya. Oke, saya ingin dengar secara langsung ini dari Om Ade dan juga Om Rudy. Pastinya tidak jarang untuk menyampaikan quotes ya yang memotivasi talenta muda, bakat-bakat muda Indonesia. Mungkin dari Om Rudy dulu, quotes yang biasanya Om Rudy sering sampaikan untuk memotivasi jiwa muda Indonesia. Ya, saya cuma satu hal yang paling penting di dalam mencapai prestasi. Practice makes you perfect. Berlatih, serius, tekun membuat Anda menjadi juara. Bahkan menjadi juara dunia. Gak ada hal lain yang bisa Anda capai kecuali berlatih lebih lagi, lebih baik, sangat lebih baik lagi, baik kualitas, karena waktu adalah sangat penting bagi olahragawan. Kalau momennya hilang, harusnya tahun ini juara, tapi tidak, itu akan hilang selamanya, dan itu akan mendapat dampak yang negatif. Mudah-mudahan para pemain muda kita yang mendapat kesempatan, yang berbakat, menggunakan waktunya dalam latihan benar-benar fokus 100%. Saya yakin tinggal satu langkah saja, nggak jauh, hanya satu langkah, dan itulah langkah yang besar yang mereka harus lakukan. Serius, benar-benar tekun, pasti juara akan terjadi. Serius, tekun, practice make you perfect, and practice make you glory, right? Yes. Kalau dari Om Ade Lukman? Ya mungkin hampir sama ya apa yang disampaikan dengan Om. Yang penting adalah sinergitas. Yes. Visi kita bersama. Tidak hanya KONI, tidak hanya pemerintah, tapi visi yang menjadi visi seluruh masyarakat Indonesia. Saya optimis bahwa Indonesia bisa. Ya, jadi kita akan segera mencanangkan program Ayo Indonesia untuk kembali ke jayaan prestasi cabang olahraga di Asia maupun dunia. Kami yakin, kami optimis itu bisa kita dapatkan. Ayo Indonesia. Ayo Indonesia. Dari namanya saja itu sudah menggambarkan betapa memang kerinduan dari kita semuanya untuk menyemangati Indonesia agar bisa berjaya lagi. Nah, Om Rudy, jadi di The Glory Talks ini ada sebuah kejutan sebetulnya yang kita sudah siapkan, bahkan juga ini arahan dari Om Ade Lukman juga. Kita ingin memberikan kenang-kenangan kepada Om Rudy Hartono. Langsung aja kalau begitu ya, Om Ade. Ya. Ini dia. Wow, mirip kan Om? Mirip. Luar biasa. Jadi mudah-mudahan nanti ketika Om Rudy melihat gambar ini di rumah jadi kangen sama The Glory Talk lagi Om. Iya. Ntar kita bisa bincang-bincang lagi. Ya, terima kasih untuk penghargaannya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini bisa membuat dampak positif. Amin. Ya, untuk Amin. olahraga Indonesia di masa yang akan datang. Amin, pastinya Om. Kami dari KONI Pusat, Om Rudy, tentunya akan selalu mengapresiasi prestasi dan jasa-jasa yang sudah diberikan oleh Om Rudy Hartono kepada bangsa Indonesia. Semoga kami bisa menemukan bibit-bibit baru untuk meneruskan prestasi dari Om Rudy Hartono. Amin. Amin. Wow. Thank you very much. Terima kasih banyak Om Rudy. Kalau begitu, untuk The Glory Talks episode yang perdana ini, dan memang ini sangat spesial sekali karena langsung kedatangan Om Rudy Hartono dan juga Om Ade Lukman dari KONI. Saya sangat senang sekali. Tadi awalnya nervous, tapi entah kenapa ketika tadi ngobrol bersama dengan Om Rudy, kemudian juga Om Ade Lukman, langsung berasa tenang karena mendapatkan beberapa kalimat motivasi yang akhirnya menyadarkan saya juga untuk memiliki semangat juang layaknya seperti Om Rudy dan juga Om Ade Lukman. Mudah-mudahan harapan kita semuanya dan melalui The Glory Talks ini nanti
banyak orang, banyak generasi muda bisa mendengar dan juga mengetahui kisah-kisah inspiratif. Bahkan mungkin nantinya bukan hanya dari olahragawan saja, tapi beberapa orang-orang penting yang juga bisa untuk memberikan semangat dan juga gerakan-gerakan baru untuk Indonesia meraih momen glory. Thank you very much, Om Rudy Hartono. Terima kasih, Om Ade Lukman. Sehat selalu ya, dan selalu memberikan energi positif kepada setiap orang yang ada di sekitar Anda. Terima kasih. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa.